Halo semuanya, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Honda HR-V tipe terbaru alias New HR-V 2022. Lalu apa aja yang akan bisa kita ulas singkat dari New HR-V ini? Jadi usah lama-lama, langsung aja kita cek. Dari tampak depan New HR-V 2022 ini sangat berbeda jauh dengan HR-V tipe lama. Sangat berbeda jauh, dari depan tidak ada kesan tipe lama sama sekali. Kita akan coba perhatikan dari depan dulu, yang pastinya paling atas, karena di atas dia sudah mengusung yaitu Honda Sensing. Di situ ada kamera Honda Sensing, kamera radarnya, berada di situ. Dan kemudian di situ juga ada tertulis Wincos. Wincos artinya setiap Anda membeli produk Honda, pastinya sudah disematkan yaitu kaca film yang diproduksi oleh Wincos. Kemudian kita akan turun sedikit ke bawah. Di sini kita bisa perhatikan grill yang sangat fenomenal. Grill ini dahulu kala sudah pernah digunakan di Honda zaman dulu dan sekarang diaplikasikan, diimprove di Honda saat ini yaitu di Honda HR-V. Kalau kita perhatikan grillnya biasa aja standar, tapi desainnya ini desain Matro plus retro. Matro jadinya ya, Macho plus retro. Jadi kalau kami nyebutnya Matro. Nah, kemudian di sini ada emblem Honda yang sangat cukup besar. Di atasnya di sini ada yaitu chrome ya. Kalau ini adalah black glossy, di sini chrome. Nah, di bawah di sini adalah tempat plat. Tempat platnya memang kalau menurut kami kurang besar karena nantinya plat itu akan menutupi dari semua grill di bawah ini. Jadi kecil aja tempat platnya dari depan ini ya. Kalau menurut kami kurang besar sedikit. Ini hanya menurut versi dari kami aja. Sedangkan untuk detail daripada lampunya, kalau kita perhatikan ya, lampu utamanya sudah pasti LED. Ini adalah lampu utamanya. Lampu utamanya ini terpancar dua arah pencahayaan yang menyala. Jadi lampu utama kalau dari depan dua terpancar nyala, dan di tengah itu adalah pada saat posisi lampu jauh yang menyalanya. Dan untuk DRL-nya sudah pasti di sini LED. Dari semua lampunya di sini LED. Tapi kita akan lihat karena dia adalah tipe terendah, maka tidak ada fog lamp di bawahnya. Tipe S tidak mendapatkan fog lamp. Untuk lampu sennya akan menggantikan yaitu pada saat DRL-nya ini menyala. Kita coba akan simak dari depan dulu secara keseluruhan. Dia menyala DRL-nya. Pada saat lampu sen menyala, maka DRL-nya akan digantikan menjadi lampu sen. Kita bisa perhatikan di situ, dan kemudian lampu sen juga tidak hanya di sini, melainkan juga disematkan di spionnya. Baik kanan maupun kiri memang sangat kecil kalau menurut kami ya. Cukup kurang besar kalau menurut kami. Jadi terlalu kecil, jadi kurang lebih seperti ini, segini aja sekalian kalau menurut kami. Tapi dia sudah LED juga sih, yang paling terpenting ya. Sedangkan mesin yaitu alias dapur pacunya 1500 cc DOHC iVTEC, dan tenaga yang dihasilkan ini oleh HR-V tipe terbaru alias New HR-V 2022 sebesar 121 PS, dan untuk torsinya sebesar 145 Nm. Di sini kalau kita perhatikan sekilas, ruang mesinnya benar-benar rapat padat ya. Jadi tidak ada ruang-ruang kosong yang berseliwangan, itu tidak ada di sini. Ada tapi tidak banyak. Karena sudah banyak improvement daripada teknologi-teknologi dari New HR-V 2022. ABS EBD pastinya sudah ada di unit ini semuanya ya, sudah benar-benar lengkap semuanya. Nah, kemudian dari ini juga nih ada peredaman juga dari kabinnya. Tuh. Peredaman sampai di sini juga rapi banget, ada covernya semuanya. Di sini juga tercover dengan baik ya, rapi juga, rapi semuanya. Cuman kalau kita perhatikan sekilas, di sini agak bolong. Ini kalau menurut kami kekurangannya di sini. Jadi binatang bisa masuk nih. Ini kalau menurut kami ya, tuh di sini aja sih. Semuanya kami tidak ada komplain dari dapur pacunya, standar aja karena dia adalah tipe S, pas banget lah kalau menurut kami. Kami sangat suka yang tipe-tipe standar seperti ini. Tapi memang sayang sekali di sini aja agak terlalu bolong. Kalau kita perhatikan dari samping New HR-V 2022, karena dia bermain di kelas SUV, maka kita akan lihat sekilas di sini ada over fender yang sangat cukup tebal, over fender dari depan. Kemudian terus sampai dengan bawah, sampai dengan di belakang juga tetap ada over fendernya. Garis tegas juga banyak di sini, mulai dari ini dia, dari garis mesin, kap mesin terus sampai dengan belakang juga ada garis tegas. Nah, kita juga bisa perhatikan di sini kaki-kakinya sangat cukup besar. Karena khas daripada crossover ya atau SUV, kita bisa perhatikan dari ringnya yang dipakai adalah di ring 17 inci dan profil bannya juga sangat cukup tebal, 215 60 R17.
Untuk pengereman dari depan pastinya adalah sudah cakram dengan desain dari peleknya two tone color, ditambah lagi dengan adanya 5 baut rodanya yang memperkuat, mempercantik dari New HR-V ini. Ini dari tampak depan, dan dari tampak belakang juga pasti sama ya, dia menggunakan ring di 17 inci. Profil ban juga pasti sama. Untuk pengereman belakang juga sama, yaitu sudah cakram. Ini bagus banget ya. Nah, di sini ada satu kesan di mana HR-V yang baru ini tidak meninggalkan kesan dari HR-V lama. Jadi untuk membuka pintu, handle-nya berada di atas ini. Dan ini bagus karena dia tidak mengurangi apa yang sudah terbaik dulunya. Sewaktu HR-V lama tidak ditinggalkan, ini bagus nih kalau menurut kami ya. Untuk proses membuka dan menutup kunci dari New HR-V 2022 seperti halnya ini ya, ada 2 tombol, kuncinya seperti ini, ada untuk mengunci dan untuk membuka. 2 tombol ini juga bisa diaplikasikan langsung di handle pintunya. Jadi kita akan berikan contoh ini ketika membuka. Ya, ketika dibuka seperti ini. Jadi alias tidak terkunci. Kemudian kita akan coba untuk menguncinya menggunakan sensor yang ada di handle pintunya ini, cukup dengan tekan sekali. Sudah terkunci, tidak akan bisa terbuka. Dan untuk membukanya, Anda juga bisa melakukan dengan tindakan klik tombol buka di sini, atau kita mendekatkan diri lagi ke pintu daripada New HR-V ini. Ketika sudah sangat dekat, buka aja. Nah, maka akan terbuka. Dan ketika kita menjauh, ada beberapa menit kemudian dia juga akan mengunci secara otomatis. Nah, sudah mengunci secara otomatis, kita bisa langsung coba juga tes di sini, ya kan? Kita mendekat lagi. Ketika sudah mendekat seperti ini, buka. Pasti akan terbuka. Kita akan perhatikan dari door trim dulu. Semua door trimnya di sini berwarna hitam, kecuali satu yaitu handle dengan warna chrome ya. Di sini ada electric mirror, kemudian door lock, kemudian ada power window. Yang auto maksud kami adalah sisi driver, itu sudah sangat wajar. Dari door trimnya di sini sudah ada soft touch-nya yang di sini ya. Pas banget di sini karena nantinya siku kita maksud kami sudah sangat pas bersentuhan dengan ini. Kemudian di sini juga ada soft touch sedikit. Kemudian ada cup holder juga di bawah sini. Dan di sini kita bisa perhatikan dari kursinya. Kursinya ini bisa naik turun walaupun secara manual. Walaupun secara manual ya, bisa reclining, bisa naik turun. Untuk bahannya memang di sini belum kulit karena dia ada tipe S, di sini menggunakan bahan fabric. Kecuali tipe tertinggi atau tipe di atasnya S sudah menggunakan yaitu bahan kulit. Kita akan coba sekarang di dalamnya. Sedangkan untuk instrumen cluster kalau kita perhatikan di sini ya, desainnya simple tapi berisi. Artinya memang sangat simple, 2 analog kanan maupun kiri, RPM dan kilometer seperti halnya biasa. Dan kemudian ada beberapa notifikasi ya. Notifikasi salah satunya di sana kita bisa perhatikan yaitu untuk safety belt sebelah kanan, kemudian parking brake dan lain sebagainya ya. Ketika kita nyalakan hazard juga pasti akan ada beberapa notifikasi, lampu notifikasi, dan di sini juga kanan kirinya ada sedikit dikeluarkan cahaya. Cahaya itu membuat kesannya lebih manis aja sih. Dan di tengahnya juga ada LED ya, ada LED, ada tampilan LED. Kita bisa perhatikan LED di situ. Untuk mengaksesnya semuanya bisa diatur dari sini menunya. Tampilan digital LED-nya dengan menu seperti ini. Kemudian untuk menggerakkan pilihan naik turun di sini, dan untuk memilihnya tekan aja. Nah, ini dari setirnya. Dari setirnya jadi semua apa yang ada di LED sana, di instrumen cluster sana bisa Anda gerakan menggunakan setir sebelah kiri di sini. Semua tombolnya ada di sini, ditambah lagi ada voice command, ada yaitu Bluetooth teleponi dan lain sebagainya. Di sebelah kanan juga ada di sini ya. Ada beberapa tombol yang Anda bisa fungsionalkan untuk menggerakkan semua menu yang ada di instrumen clusternya. Di tengah ada tombol juga di sini besar karena ini ada tombol klakson, ada plus airbagnya. Tapi kalau menurut kami kok agak goyang ya. Nih agak goyang kalau menurut kami. Nah, ini setirnya ya. Dari setirnya sendiri berbentuk seperti ini, belum flat bottom. Nah, di sini tidak ada jahitan kulitnya ya, tapi ini sudah masuk dalam kategori empuk kalau menurut kami. Nah, ini juga ada switch buat lampu depan, perlampuan depan ada auto juga ya di sini. Untuk lampu depannya ternyata sudah auto ya. Tuh. Mati. Nah, dari lampu depan ya ini sudah auto, engine startup juga pasti sudah ada dari New HR-V ini. Nah, dari kiri yaitu dari sistem perwiperan, wiper depan, belakang semua ada di sini. Nah, kalau kita perhatikan, setirnya dulu dong. Setirnya lagi. Nah, setir ini juga sudah support dengan adanya tilt. Ya, untuk tilt dan kemudian teleskopik. Nah, sudah support pula ya di New HR-V ini. Jadi tergantung daripada selera Anda mau naik maupun turun, yang penting sudah support tilt dan teleskopik dari setirnya. Kita akan sekarang beralih ke sebelah kanan. Dari sebelah kanan di sini ada beberapa putaran AC yang ini kayaknya nih, kalau menurut kami kurang suka sih. Jadi arah semburan AC selain daripada di sini, misalkan dari yaitu arah ke muka, kemudian ke kaki,
Di sini juga ada bisa diatur, tetapi juga daripada ini dia. Nah, ini juga bisa diatur nih. Tapi kalau menurut kami ini agak lucu sih kayak putaran kompor nih. Kalau menurut kami, tapi tergantung kepada selera Anda masing-masing ya. Dari pintu belakang untuk door trimnya, di sini kita bisa perhatikan ya, simple, warnanya juga sama, hitam semuanya depan maupun belakang. Jadi pas lah. Di sini juga ada soft touch-nya, material soft touch. Di sini juga agak soft touch juga dapat. Kemudian di sini ada satu cup holder. Tapi memang di sini cup holdernya sangat kecil ya, hanya di sini. Tapi di sini juga masih bisa sih, selain untuk handle juga bisa ditaruh buat uang saku atau apapun, di sini juga masih bisa. Nah, kemudian dari kursinya ini pastinya fix ya. Ini kursinya fix, tidak bisa maju mundur, fix seperti ini aja. Yang paling terpenting sudah ada ini dia, headrestnya. Jadi 3 penumpang di sini tercukupi dengan adanya 3 buah headrest. 1, 2, dan 3. Dan kemudian untuk safety belt-nya juga tercukupi dengan adanya 3 titik. 1 titik di sini, penumpang paling ujung sebelah kiri, kemudian 1 titik penumpang bagian tengah, dan kemudian di ujung sana. Jadi ini tercukupi dengan adanya fitur keselamatan safety-nya. Ini bagus sih. Jadi itu harus diacungi jempol, walaupun memang kalau kita perhatikan duduk bagian tengah ini agak sedikit menonjol. Tuh, ini menonjol ya. Tapi biar dia jauh lebih empuk sih, fungsinya seperti itu kemungkinan besar ya. Walaupun satu hal lagi di sini sayang sekali karena dia tipe terendah, dia tidak ada yaitu cup holdernya, tidak disematkan di sini. Nah, kemudian di sini masih ada tempat penyimpanan. Kita coba nyalakan dulu supaya lebih terang karena dia sudah support dengan adanya lampu LED dari lampu kabinnya. Nah, di sini ada penerangan yang supaya kita merekamnya enak ya. Nah, di sini ada penyimpanan juga. Lumayan lah ini buat menyimpan gadget Anda. Kemudian ada sistem pengecasan juga di bawah. Nah, ini pengecasan dan ini sudah USB ya. Jadi Anda tidak menggunakan lagi yaitu charger tambahan, langsung aja USB dari handphone Anda langsung colokan, kemudian Anda bisa mengecas di sini, tinggal disimpan di atas maupun di bawah. Nah, untuk ruang kakinya ini sangat cukup lega. Ini masuk dalam kategori sangat cukup lega kalau menurut kami ya. Nah, untuk sebelah kiri juga sama, door trimnya seperti sebelah kanan biasa, ada yaitu soft touch, agak soft touch, handle chrome. Nah, untuk bagian atasnya di sini juga sudah pegangan tangannya udah ada dan auto retract, ditambah lagi di sini ada gantungan bajunya. Sebelah kiri, sebelah kanan juga sama, semua ada gantungan bajunya. Seat back pocket juga dapat sisi kiri, sisi kanan juga sama. Sisi kiri maupun sisi kanan keduanya semuanya dapat seat back pocket. Nah, di sini terlihat nih baru nih. Nah untuk safety belt-nya ini keren. Bisa di-adjust naik turun. Ini juga bagus. Jadi tidak tergolong kategori murahan. Nah. Tuh. Sedangkan dari tampak belakang kalau kita perhatikan ya, dari atas dulu di situ ada antena berupa sudah shark fin, kemudian di sini juga ada tail lamp-nya, kemudian di sini ada defogger-nya, di sini ada wipernya, dan kaca mobil Anda pasti sudah terlapisi oleh windshield ketika Anda membeli produk dari Honda. Nah, di belakang kita perhatikan semuanya berubah total dengan HR-V tipe lama. Ini sangat berubah total, tidak sama sekali sama ya. Jadi berubah total. Desain kacanya landai ke bawah, ada spoilernya juga. Nah, di sini nih Honda emblem yang sangat besar, tidak hanya sebuah stiker yang ditempel, ini sangat suka nih, kami seperti ini sangat suka. Dan ada lampu yang dibuat menjadi garis tegas dari lampu kiri sama dengan kanan ya. Pada saat nyala ini pasti sangat bagus sekali. Tulisan HR-V berada di sebelah kiri, karena tipe terendah tidak ada emblem-emblem tulisan apapun. Di sini sudah ada kamera mundurnya. Nah, ini adalah tempat platnya. Tempat platnya agak bolong ya di sini ya. Nih, kalau kita quick seperti ini agak bolong. Tempat platnya tergantung pada selera, tapi kalau menurut kami dibikin bolong aja sekalian dengan ukuran plat ini jauh lebih bagus sih. Kesan rapinya ada, tapi ini juga masuk dalam kategori rapi, tergantung kepada selera. Ada sensor parkir, yaitu 4 titik, 1, 2, 3, 4 ya. Ada reflektor juga alias mata kucing. Untuk mufflernya ada 1, berada di sebelah kanan bawah. Nah, sekarang kita akan buka bagasinya. Ini dia bagasi dari New HR-V 2022. Kalau kita perhatikan luas. Ketika kita melihat sekilas luas, tapi memang sayang sekali karena memang kacanya landai. Jadi benda luas yang sekiranya ukurannya tinggi tidak akan bisa tercukupi di ruang kabin ini. Tapi kategorinya sangat cukup luas. Dan di bawahnya kita akan perhatikan di sini juga ada roda lah. Ini bonus buat Anda. Peleknya sudah berupa pelek alloy juga, ukuran sama persis full size di ring 17 inci. Dan di sini juga masih banyak ruang tersedia. Artinya ini bisa nih Anda taruh barang-barang atau apapun ya. Tuh, masih bisa. Nah, untuk sisi kanan di sini tool ya. Pastinya tool. Nah, toolnya berada di sebelah sisi kanan menurut kami. Oke.
Dan kemudian dari tool juga di sini masih ada satu tempat kosong, bisa ditaruh apapun lah. Nah, sebelah kiri apalagi ini juga bisa tempat rahasia buat menyimpan barang-barang yang sekiranya berharga. Nah, untuk detail lainnya di sini juga ada lampu daripada bagasinya sudah LED kanan maupun kiri. Nah, untuk sebelah kiri juga mendapatkan gantungan satu ya, satu gantungan. Nah, kemudian coba bagasinya kita samakan, artinya rata lantai atau tidak ketika kursi dari penumpang belakang ini kita turunkan atau kita rebahkan. Oh, sangkut. Nah, di sini kita bisa perhatikan di sini sangat luas karena memang di sini rata lantai. Walaupun tipe terendah dia sudah rata lantai. Keren ya, ini buat masukkan benda panjang masih bisa ke sana. Jadi kalau tinggi direbahkan aja. Tidak bisa berdiri karena memang daripada kacanya ini landai. Oke, kita sekarang tutup. Sedangkan untuk detail daripada lampu belakang ya, kalau kita perhatikan. Oke, keren banget. Dari sebelah kiri sampai dengan sebelah kanan bener-bener lengkap ya, lampu menyala. Jadi malam hari kesan safety pasti akan dapat di New HR-V ini. Walaupun memang ada beberapa lampu pada saat menyalanya dia masih bohlam. Contohnya dari lampu sennya dia masih bohlam, kemudian lampu mundur masih bohlam. Selebihnya daripada itu semuanya LED. Nah, untuk lampu remnya itu yang menyala memang hanya sisi ini aja. Ketika direm maka ini akan menyala. Selebih daripada itu tidak menyala ketika direm. Direm hanya ini aja yang menyala. Tapi ini sudah sangat bagus dan sangat keren karena memang ini benar-benar menyala semua, tidak hanya sebuah reflektor belaka. Mungkin cukup sekian yang bisa kita ulas singkat dari Honda New HR-V 2022 ini. Bagi Anda menginginkan unit ini silahkan Anda kontak aja marketing dari Honda Trio Motor Plehari Kalimantan Selatan. Semua kontaknya ada di deskripsi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di waktu. Salam RK Group.